Selamat pagi anak-anak, bertemu lagi dengan Pak Beni. Ini merupakan pertemuan kita yang kedua. Setelah minggu lalu kita sudah bertemu meskipun lewat video ya. Jadi pada kesempatan ini Pak Guru akan melanjutkan materi minggu lalu yang belum selesai, yaitu tentang teks deskripsi. Nah, sebelum kita mulai materi kita pada pagi hari ini, kita harus membiasakan diri sebelum kita melakukan aktivitas, mengawalinya dengan doa. Jadi, sebelum Pak Guru menjelaskan, mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Selesai. Langsung saja kita langsung masuk ke pelajaran berikutnya atau materi kita pada pagi hari ini, yaitu yang pertama itu tentang struktur teks deskripsi dan yang kedua itu adalah unsur kebahasaan teks deskripsi. Nah, dua hal itulah yang akan kita bahas pada pertemuan kita kali ini. Baiklah anak-anak, untuk mengefisienkan waktu, kita langsung saja mulai materi kita pada hari ini. Jadi yang pertama itu tentang struktur teks deskripsi. Jadi teks deskripsi itu sama dengan teks-teks yang lain ya, strukturnya ada pembuka, ada isi, dan ada penutup. Nah, untuk pembuka dalam teks deskripsi itu diberi nama identifikasi. Jadi teks deskripsi struktur yang pertama itu adalah identifikasi. Apa itu identifikasi? Identifikasi adalah bagian yang mengenalkan objek, tempat, atau orang yang akan dideskripsikan. Jadi bagian ini berisi juga ciri umum seperti nama objek, lokasi, dan sebagainya. Jadi bagian identifikasi ini adalah pernyataan umum. Jadi belum spesifik ya penggambarannya. Nah, contohnya coba anak-anak lihat. Setiap orang pasti memiliki tokoh idola. Aku pun demikian. Kebanyakan orang biasanya memilih artis, atlet, ataupun tokoh ternama sebagai tokoh idola. Namun berbeda denganku. Aku menjadikan ayahku sebagai idolaku. Ayahku bernama Ananta Nugraha. Itu misalnya contoh untuk identifikasi. Nah, mengapa paragraf ini dikatakan identifikasi? Anak-anak lihat. Tokoh idola yang dilingkari merah dan ayahku. Jadi, tokoh idola dan ayahku itu adalah identifikasi objek. Jadi, objek yang akan kita deskripsikan adalah tokoh idola. Siapa tokoh idolanya? Ayah. Jadi, itu baru pengenalan objek yang akan kita deskripsikan. Lalu ada bernama Ananta Nugraha. Jadi, Ananta Nugraha itu adalah ciri umum. Jadi ciri umum yang berhubungan dengan objek, tetapi bukan ciri yang spesifik seperti yang Pak Guru katakan tadi. Nah, oleh karena itu, contoh ini atau paragraf ini adalah paragraf identifikasi. Itu. Jadi, paragraf ini adalah bagian pembuka dari sebuah teks deskripsi. Nah, lalu yang kedua atau bagian isinya. Bagian isinya disebut deskripsi bagian. Nah, jadi yang pertama tadi identifikasi, bagian pembuka, lalu bagian isinya adalah deskripsi bagian. Apa itu deskripsi bagian? Jadi, deskripsi bagian adalah bagian yang memuat gambaran rinci objek yang akan dideskripsikan atau digambarkan. Karena ini merupakan isi dari teks deskripsi, nah disinilah kalian menggambarkan objek tersebut secara rinci, secara jelas. Itu. Nah, penggambaran ciri-ciri tersebut biasanya dengan memecah bagian-bagian objek secara terperinci. Contohnya ini. Ayahku berumur 45 tahun. Dia adalah pria yang sangat tampan dan gagah. Tinggi ayah sekitar 175 cm dan berat badannya sekitar 60 kg. Ayahku memiliki dagu yang runcing, tidak seperti milikku yang datar. Rambutnya hitam dan pendek. Matanya bagus dan hitam. Dia memiliki kulit yang cerah. Meskipun dia terlihat menyeramkan, ayahku sangat ramah.
Dia senang membuat orang lain tertawa dengan leluconnya. Itu paragraf pertama. Jadi ada paragraf kedua, ayahku adalah pria yang sangat hebat. Dia bisa menjadi ayah dan teman berbagi untuk anak-anaknya. Ayahku adalah pekerja keras. Ayah selalu berusaha untuk mencukupi kebutuhan keluarganya. Ia selalu mendahulukan kepentingan keluarga dibandingkan dengan kepentingan pribadi. Ayahku bekerja sebagai guru matematika di SMPK 1 Harapan. Sebagai guru matematika, dia sangat dicintai oleh murid-muridnya. Kepribadiannya yang ramah membuatnya menjadi guru favorit bagi siswa dan teman-temannya. Nah, itu merupakan contoh paragraf atau dua paragraf yang berupa deskripsi bagian atau bagian isi dari teks deskripsi. Nah, anak-anak bisa perhatikan itu banyak sekali lingkaran merahnya. Apa itu kira-kira ya? Jadi lingkaran merah itu merupakan ini deskripsi bagian yang menyebutkan ciri-ciri yang secara rinci ya, ciri-ciri ayah yang secara rinci. Kalau yang tadi, paragraf yang tadi hanya pernyataan umumnya saja, tidak menyebutkan secara rinci, tapi paragraf ini menyebutkan secara rinci. Misalnya dari umurnya 45 tahun, dia sangat tampan dan gagah, tingginya berapa, berat badannya berapa, dagunya bagaimana, matanya, dan seterusnya. Jadi digambarkan secara rinci. Nah, oleh karena itu paragraf ini cocok atau memang menjadi paragraf isi dari teks deskripsi, yaitu deskripsi bagian. Nah, untuk yang ketiga adalah simpulan atau kesan. Ini bagian penutup dari teks deskripsi. Apa itu simpulan atau kesan? Nah, ini. Simpulan atau kesan berisi kesan umum yang didapat oleh penulis setelah melihat objek tersebut. Jadi kesan apa yang bisa kalian dapat? Misalnya kalian membuat teks deskripsi, jadi kesan apa yang bisa kalian dapat setelah kalian melihat objek tersebut? Contohnya, bagiku, ayahku adalah idolaku yang tak akan tergantikan oleh siapapun. Berada di dekatnya, aku merasa aman dan nyaman. Aku berharap ayahku selalu sehat dan kuat, agar bisa selalu bersama-sama dengan keluarga kami. Kami keluarganya, maaf. Nah, jadi ini merupakan bagian penutup dari teks deskripsi yang berisi kesan dari penulis tentang ayahnya. Dari mana? Nah, ini aman dan nyaman. Itu merupakan kesan umum dari si penulis. Jadi kalau berada di dekat ayahnya, si penulis memiliki kesan dia bisa aman, bisa nyaman. Nah, itu. Jadi itu tentang struktur teks deskripsi. Ingat, ada 3 bagian: pembuka, isi, dan penutup. Bagian pembuka dinamakan identifikasi yang berisi ciri-ciri umum, belum spesifik ya di sini di identifikasi ini. Lalu di deskripsi bagian itu adalah bagian isi dari teks deskripsi. Ya, sudah menyebutkan ciri-ciri objek secara terperinci ya. Lalu bagian terakhir atau bagian penutup dari teks deskripsi itu disebut kesimpulan atau kesan. Jadi berisi kesan umum si penulis tentang objek yang dideskripsikan. Nah, itu tentang struktur teks deskripsi. Pak Guru harap anak-anak bisa memahami struktur ini sehingga anak-anak nantinya bisa membuat teks deskripsi ya. Nah, kalau kita gabungkan yang tadi dari struktur-struktur yang tadi itu, paragraf pertama kita gabungkan dengan paragraf kedua, ketiga, dan kita gabungkan juga dengan paragraf keempat. Nah, ini ketutup oleh Pak Guru ya, yang bagian terakhir ini. Jadi itu akan menjadi sebuah teks deskripsi. Inilah namanya teks deskripsi anak-anak. Jadi kalau tadi hanya kumpulan paragraf-paragraf, teks yang pertama identifikasi itu 1 paragraf, lalu deskripsi bagian itu 2 paragraf, dan simpulan atau kesan itu 1 paragraf. Jadi kalau kita gabungkan semuanya itu akan menjadi sebuah teks. Jadi ini teks deskripsi yang memiliki struktur yang lengkap. Nah,
Nah, ini paragraf pertama namanya identifikasi, paragraf kedua, nah, itu deskripsi bagian, dan paragraf ketiga, ini apa namanya ini? Coba kita lihat. Iya, nah nggak kelihatan. Wah, salah. Maaf, itu sebenarnya adalah simpulan atau kesan ya. Itu tadi Pak Guru salah ketik di PowerPoint-nya. Maaf. Ya, itu. Jadi paragraf pertama adalah identifikasi, paragraf kedua, ketiga itu adalah deskripsi bagian, dan paragraf terakhir adalah simpulan atau kesan. Itu. Jadi kalau anak-anak membuat teks deskripsi itu harus lengkap strukturnya. Minimal berarti ada 3 paragraf. 1 paragraf identifikasi, 1 paragraf deskripsi bagian, dan 1 paragraf itu simpulan atau kesan. Ya, itu tadi tentang struktur dari teks deskripsi. Sekarang kita akan lanjutkan materi kita yang kedua, yaitu tentang unsur kebahasaan pada teks deskripsi. Jadi, unsur kebahasaan dalam teks deskripsi ini ada banyak ya, kurang lebih itu ada 9 kebahasaan. Jadi, yang pertama kita akan bahas satu-satu, itu berisi tentang kalimat perinci untuk mengkonkretkan. Nah, jadi unsur kebahasaan yang pertama adalah teks deskripsi menggunakan kalimat perinci untuk mengkonkretkan. Apa itu maksudnya? Nah, ini dia, penggunaan kalimat perinci untuk mengkonkretkan. Kalimat perinci adalah kalimat yang isinya tentang detail atau penjabaran suatu objek yang dimaksudkan ya. Kalimat perinci biasanya menceritakan lebih dalam mengenai baik itu maksud, asal-usul, manfaat, contoh-contoh, proses, data diri seseorang, dan sebagainya. Jadi itu kalimat perinci isinya ya. Contohnya, ibuku orang yang baik. Setiap orang yang memerlukan bantuannya pasti akan selalu dibantunya. Selain itu, ibuku juga ramah dan tutur katanya lembut kepada siapa saja. Anak-anak perhatikan itu. Di sana ada kalimat perinci ya. Ada 2. Pak Guru sudah garis bawahi dengan warna merah. Jadi kalimat kedua dan kalimat ketiga itu merupakan kalimat perinci. Kenapa disebut kalimat perinci? Karena dia atau kalimat-kalimat tersebut memberikan gambaran yang rinci. Dari kalimat yang pertama, ibuku orang yang baik. Baiknya seperti apa? Oh, kalau ada orang yang memerlukan bantuannya selalu dibantu. Itu baik kan? Lalu baiknya bagaimana? Dirinci lagi. Ya, ibu juga ramah dan tutur katanya lembut. Jadi kalau orang yang baik tidak mungkin tutur katanya kasar. Itu. Jadi 2 kalimat ini adalah kalimat atau contoh kalimat perinci. Nah, unsur kebahasaan yang kedua itu menggunakan kalimat cerapan panca indera. Nah, secara tidak langsung Pak Guru juga sudah menyinggungnya di pertemuan awal kita. Pada saat Pak Guru menyampaikan pengertian dari teks deskripsi. Tapi Pak Guru akan jelaskan lagi agar anak-anak lebih paham. Nah, penggunaan kalimat yang menggunakan cerapan panca indera. Jadi teks deskripsi menggunakan ini ya. Nah, menurut KBBI, cerapan itu adalah sesuatu yang dicerap atau yang diterima oleh indera, atau dengan kata lain tangkapan ya. Contohnya, nah ini, Susanti memiliki kulit yang putih bersih. Ada kalimat seperti itu. Ada kalimat kedua, suasana di tengah pasar itu sangat panas dan berbau tidak sedap. Nah, kira-kira ada tidak cerapan panca indera di kalimat pertama dan kalimat kedua? Ada? Mungkin anak-anak bisa menebak atau menerka di mana cerapan panca inderanya. Nah, Pak Guru langsung saja. Nah, ini. Di kalimat pertama, Susanti memiliki kulit yang putih dan bersih. Jadi putih dan bersih itu merupakan hal yang bisa dilihat oleh indera penglihatan, yang diterima oleh indera penglihatan ya. Nah, yang kedua, suasana di tengah pasar itu sangat panas. Nah, kalau sangat panas itu akan diterima oleh indera peraba.
dan berbau tidak sedap. Berbau tidak sedap itu akan diterima oleh indera penciuman. Jadi, kedua kalimat ini merupakan kalimat yang menggunakan cerapan panca indera. Kalimat yang pertama seolah-olah kita bisa melihat kulit yang putih bersih. Kalimat kedua seolah-olah kita bisa merasakan suasana yang panas dan bisa mencium bau yang tidak sedap. Nah, seperti itu contoh kalimat yang menggunakan cerapan panca indera. Nah, untuk kebahasaan yang ketiga itu adalah kata dasar yang berawalan KPTS. KPTS itu apa maksudnya? KPTS itu adalah huruf pertama dari kata dasar tersebut. Jadi bahasa Indonesia memiliki aturan tentang kata dasar yang berawalan huruf ini. Apa aturannya? Pak Guru akan jelaskan ya. Tapi sebelumnya, coba kalian tebak. Kata mana yang paling benar? Bukan yang paling benar ya, kata mana yang benar? Mempesona atau memesona? Sudah ditebak? Nah, sekarang kalian periksa jawaban kalian benar atau tidak. Yang hilang itu yang salah ya. Yang tetap ada di video ini itu yang benar. 1, 2, 3. Ya, kata memesona yang benar ya, bukan kata mempesona. Itu salah. Mempesona salah. Yang benar adalah memesona. Pasti banyak yang baru tahu ya. Nah, ini kata yang kedua. Menyukseskan atau mensukseskan. Tebak lagi. Yang hilang itu yang salah, yang tetap di slide itu yang benar. Sudah kalian tebak? Sekarang Pak Guru kasih tahu jawabannya. 1, 2, 3. Yang benar adalah menyukseskan, bukan mensukseskan. Salah itu ya. Nah, yang ketiga, yang terakhir, mempraktikkan atau mempraktikkan. Ayo, yang mana yang benar? Yang benar adalah mempraktikkan. Ya, banyak ya pasti yang baru tahu. Oh, ternyata memesona yang benar. Oh, ternyata menyukseskan yang benar, dan seterusnya. Jadi, kenapa Pak Guru sampaikan seperti ini? Karena banyak yang sering salah dalam penggunaan kata dasar ini. Nah, kata dasar dari kata-kata tersebut yang pertama adalah pesona, yang kedua adalah sukses, dan yang ketiga adalah praktik. Jadi ada aturan apabila kata dasar yang berawalan huruf K, P, T, dan S ini dilekatkan pada awalan me, itu ada aturan sendiri. Itu. Aturannya bagaimana? Nah, ini. Dalam aturan bahasa Indonesia, apabila kata dasar yang berawalan huruf K atau P, T, atau S dilekatkan maksudnya ditempelkan ya, ditempelkan dengan imbuhan me atau pe. Me atau pe, huruf pertama pada kata dasar tersebut akan luluh atau hilang. Contohnya ini, mempesona. Kata dasarnya pesona mendapat awalan me, jadi P-nya hilang. Itu. Mensukseskan, kata dasarnya sukses. Huruf awalnya S. Mendapat imbuhan atau awalan me. S-nya hilang, me-nya menjadi menyukseskan. Itu. Lalu bagaimana dengan mempraktikkan? Mempraktikkan. Kenapa P-nya tetap, Pak Guru? Nah, ini aturan kedua. Aturan tersebut berlaku apabila setelah huruf KPTS tersebut adalah huruf vokal. Coba anak-anak lihat ini. Pesona. PE. E adalah huruf vokal atau huruf hidup ya. Sukses. SU. U adalah huruf hidup. Lalu praktik, PR. R adalah huruf mati atau konsonan, makanya P-nya itu tetap dia, tidak hilang. Makanya lebih jadinya mempraktikkan. Itu. Materi yang keempat atau kebahasaan yang keempat itu sinonim.
Sinonim itu apa? Sinonim itu persamaan kata. Kata-kata bersinonim pada dasarnya memiliki nuansa makna atau makna yang hampir sama. Penggunaan sinonim pada teks deskripsi bertujuan agar tidak terjadi pengulangan kata yang sama dalam penginderaan suatu objek yang dapat menyebabkan teks itu atau teks deskripsi tersebut menjadi tidak menarik. Jadi kalau diulang-ulang terus kata-katanya itu jadinya tidak menarik. Oleh karena itu digunakan sinonim agar tidak kata-kata itu saja yang digunakan, tapi kita bisa menggunakan kata-kata yang sinonimnya. Itu. Contoh sinonim misalnya pakaian itu sama dengan baju, sama dengan kostum. Jadi kostum yang digunakan oleh penari Sekar Jempiring sangat menarik. Nah, sangat menarik. Jadi kostum itu bisa kita ganti baju, bisa kita ganti dengan pakaian. Itu. Lalu yang kedua, indah. Indah itu sama dengan elok, sama dengan permai. Contohnya, pemandangan Gunung Batur sangat elok. Atau pemandangan Gunung Batur sangat indah. Pemandangan Gunung Batur sangat permai. Jadi, itu adalah sinonim. Jadi teks deskripsi menggunakan sinonim itu agar teksnya itu tidak membosankan. Itu. Jadi digunakanlah sinonim agar kata-kata itu tidak digunakan berulang-ulang. Nah, itu tentang sinonim. Yang kelima itu adalah penggunaan kata depan. Nah, kata depan ini biasanya terdapat atau dapat kita temui di depan nomina. Nomina itu apa? Nomina itu adalah kata benda. Nah, contohnya di. Pertunjukan tari kecak diadakan di area patung Garuda Wisnu Kencana. Yang kedua, dari. Ibu pulang dari pasar menumpangi becak. Yang ketiga, itu pada. Buku itu ada pada saya. Dan yang keempat, ibu pergi ke pasar menumpang becak. Nah, itu contoh atau beberapa contoh kata depan ya anak-anak ya. Masih banyak lagi contoh-contoh kata depan yang anak-anak bisa cari di buku atau di internet. Nah, anak-anak bisa cari sendiri dan bisa pelajari. Kalau ada yang belum jelas, kalian boleh tanya ke Pak Guru. Jadi, kata depan ini yang biasanya membuat bingung itu adalah di dan ke. Nah, kenapa membuat bingung Pak Guru? Karena di dan ke itu bisa menjadi kata depan, bisa juga menjadi awalan. Itu. Contohnya di sini di kalimat pertama, coba anak-anak perhatikan. Pertunjukan tari kecak diadakan. Nah, diadakan di area. Jadi di sana ada yang disambung, di sana ada yang dipisah. Itu tanda bahwa di sebagai kata depan dan di sebagai awalan. Kalau dia disambung, diadakan dia disambung, di sana menjadi kata di sana menjadi imbuhan atau awalan ya. Sedangkan di area itu dipisah, di sana menjadi kata depan. Bagaimana Pak Guru? Saat kapan di menjadi kata depan? Saat kapan di menjadi imbuhan atau awalan? Nah, kalau ada pertanyaan seperti itu, di menjadi kata depan apabila di belakang di itu merupakan contoh yang gampang itu adalah kata keterangan tempat. Misalnya di sekolah. Sekolah itu merupakan keterangan tempat. Jadi di itu dipisah. Di sana akan menjadi kata depan. Pukul. Nah, pukul apa kata tempat? Keterangan tempat? Tidak ya, itu adalah kata kerja. Dipukul artinya dipukul itu disambung penulisannya. Jadi di sana akan menjadi kata, bukan kata ya, imbuhan atau awalan. Itu. Nah, nanti akan Pak Guru jelaskan lebih lanjut tentang di dan ke ini. Kita langsung saja ke berikutnya, itu tentang kata khusus.
Jadi teks deskripsi menggunakan kata khusus. Ada dua sebenarnya ya, kata khusus dan kata umum. Kata umum adalah kata yang ruang lingkupnya lebih luas dan dapat mencakup banyak hal. Itu kata umum. Sedangkan kata khusus, kalau tadi umum cakupannya lebih luas, berarti umum kata yang ruang lingkupnya atau cakupannya lebih sempit. Agar lebih jelas, coba anak-anak perhatikan. Di sini di sebelah kiri ada kata melihat, di sebelah kanan ada kata menonton, menyaksikan, memandang, mengamati, dan memperhatikan. Kata melihat itu adalah kata umum. Sedangkan kata menonton, menyaksikan, dan seterusnya itu adalah kata khusus. Kenapa? Karena melihat itu bisa saja menonton, bisa saja menyaksikan, bisa saja memandang, dan sebagainya. Ruang lingkup kata melihat ini lebih luas dibandingkan ruang lingkup menonton, dibandingkan ruang lingkup menyaksikan. Atau contoh gampangnya, kata bunga. Bunga itu adalah kata umum. Kata khususnya apa? Bisa melati, bisa mawar, bisa cempaka, dan sebagainya. Nah, itu kata khusus. Jadi ruang lingkupnya lebih sempit. Ya, berikutnya untuk kebahasan berikutnya adalah penggunaan huruf kapital. Nah, ini sebenarnya dasar sekali, tetapi masih banyak anak-anak yang salah dalam penggunaan huruf kapital. Jadi anak-anak harus perhatikan biasanya di sini. Huruf kapital ini banyak yang salah. Kalau misalnya Pak Guru memeriksa pekerjaan kalian, ulangan atau latihan dan sebagainya, pasti Pak Guru perhatikan penggunaan huruf kapital ini. Saat mana digunakan dan huruf kapital, mana yang digunakan huruf kecil. Jadi penggunaan huruf kapital ini diatur. Jadi aturan itu ada dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Nah, beberapa aturan tersebut diantaranya, nah ini, huruf kapital atau huruf besar dipakai sebagai huruf pertama awal kalimat. Jadi sudah jelas ya. Di awal kalimat, kalian harus menggunakan huruf kapital. Contohnya, ia adalah murid terpintar di kelas ini. Jadi, I di sana karena di awal kalimat harus menggunakan huruf kapital, huruf besar. Yang kedua, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama orang. Jadi ingat, kalau kalian membuat nama kalian sendiri atau nama ayah, nama ibu, nama Pak Guru, termasuk julukannya juga, itu harus menggunakan huruf kapital. Nah, itu pertama ya, di bagian awalnya ya. Contohnya, murid terpandai di kelas ini adalah Nicholas Saputra. Jadi N-nya besar, S-nya juga besar. Seperti contoh kalian membuat absen. Kalian ketik nama. Ketik nama sesuai absensi. Kadek Beni Adi Putra. Jadi K-nya huruf besar. B-nya harus huruf besar. Kadek Beni. Adi. A-nya harus huruf besar. Putra. P-nya harus huruf besar atau huruf kapital. Jadi itu sudah diatur ya anak-anak ya. Jangan menggunakan huruf kecil semua. Itu harus anak-anak ingat ini. Lalu yang berikutnya, huruf kapital dipakai pada awal kalimat dalam petikan langsung. Nah, petikan langsung contohnya. Tadi kamu mengatakan, nah, ini petikan langsung maksudnya ya. Aku tidak tahu bukumu di mana. Jadi aku itu A-nya huruf besar karena itu merupakan petikan langsung. Jadi diawali dengan huruf kapital. Lalu berikutnya, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama geografi. Contohnya, saat ini banyak masyarakat yang masih membuang sampah di Sungai Badung atau di Tukar Badung gitu misalnya. Berarti Sungai Badung, S-nya itu harus huruf kapital, B-nya harus huruf kapital karena itu nama geografi. Berbeda halnya misalnya, saat ini banyak masyarakat yang membuang sampah di sungai. Tidak ada nama geografinya, berarti S-nya huruf kecil. Itu.
Nah, berikutnya yang keberapa jadinya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang ke-8, kalimat bermajas ya. Apa itu kalimat bermajas, Pak Guru? Ini. Majas dulu. Majas adalah gaya bahasa. Jadi bahasa juga punya gaya ya, tidak kalian saja yang bergaya. Bahasa juga bisa. Jadi gaya bahasa yang digunakan penulis untuk menyampaikan sebuah pesan secara imajinatif dan kias. Nah, hal ini bertujuan agar si pembaca mendapatkan efek atau kesan tertentu dari gaya bahasa tersebut yang cenderung ke arah emosional. Contohnya, nah ini, dari kejauhan tampak hamparan permadani biru toska berpadu dengan hiasan buih-buih putih bersih. Nah, itu merupakan majas metafora ya. Dari kejauhan tampak hamparan permadani biru toska itu maksudnya apa? Permadani biru toska itu maksudnya laut ya. Kan berbeda. Dari kejauhan tampak hamparan laut biru. Nah, berbeda. Kesannya berbeda. Kalau kita buat permadani biru toska, kesannya lebih kuat. Emosinya lebih dapat ya. Berpadu dengan hiasan buih-buih putih bersih. Itu. Atau contohnya yang kedua, ini majas personifikasi. Bukit-bukit tangguh nampak menjadi latar bagian pantai. Jadi bukit dikatakan tangguh. Itu. Jadi bukit dikatakan tangguh seolah-olah dia tangguh. Jadi itu majas personifikasi. Mengibaratkan benda mati seolah-olah bisa bertingkah laku atau memiliki sifat seperti makhluk hidup. Ombak berlari-larian menuju pantai. Jadi ombak dikatakan berlari-larian. Padahal ombak ya karena terbawa angin ya dia ke pantai. Tapi di sini dikatakan berlari-lari. Nah, itu juga majas. Majas personifikasi. Itu untuk majas. Yang terakhir, nah ini materi yang terakhir. Pak yakin anak-anak pasti senang. Yes, akhirnya video Pak Guru sudah mau selesai. Pasti semua seperti itu ya. Ya, kata bervariasi di sini, penggunaan kata bervariasi dalam teks deskripsi, itu teks deskripsi menggunakan kosakata yang segar dan dengan variasi kata yang luas. Variasi kata ini bisa kita ambil dari sinonim, balik lagi ke sinonim ya. Kata bervariasi ini balik ke sinonim kata itu sendiri. Contohnya, wanita itu memiliki kulit putih bersih. Kalau sudah putih pasti bersih ya. Jadi ini kata yang bervariasi. Wanita itu memiliki kulit putih bersih. Atau senja di pantai Kuta sangat elok permai. Jadi elok permai itu kata bervariasi. Nah, sudah muncul kata terima kasih, artinya sudah selesai ya. Jadi untuk materi teks deskripsi hanya itu saja materinya. Ada 5. Yang pertama pengertian, yang kedua ciri-ciri, yang ketiga jenis, yang keempat tadi yang barusan Pak Guru jelaskan yaitu strukturnya, dan yang terakhir itu adalah unsur kebahasaan. Jadi Pak Guru harap anak-anak bisa paham apa yang telah Pak Guru sampaikan di video ini. Anak-anak perhatikan dengan baik agar Pak Guru juga tidak rugi buat video ini ya. Jadi Pak Guru buat video agar anak-anak bisa paham. Nah, untuk mengakhiri pertemuan kita kali ini, karena tadi diawali dengan doa, sekarang juga kita akhiri dulu dengan doa. Pak Guru akan pimpin ya. Mari kita berdoa. Berdoa selesai. Jadi ingat, materinya sudah selesai, berarti minggu depan kita ulangan. Jadi siap-siap belajar agar nilai ulangan kalian bagus, tidak jelek ya. Jadi sekian dulu video untuk materi teks deskripsi yang kedua. Selamat pagi anak-anak, tetap semangat dan sehat selalu. Jaga kondisi baik-baik ya.